Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa jurnal yang berjudul Pengembangan Roti Bebas Gluten dari Tepung Colocasia esculenta yang dicampur dengan hidrokolit dan enzim atau bahasa Inggrisnya Development of Gluten Free Bread from Colocasia esculenta flour blended with hydrocolloid and enzyme. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu yang pertama Anissa Miranda, yang kedua Lydia Octavia, yang ketiga saya sendiri Magdalena, yang keempat Marta, yang kelima Salsabila, dan yang keenam Tia Oktaviani. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, pendahuluan yang akan dibawakan oleh teman saya Tia Octavia. Saya akan menjelaskan pendahuluannya. Saat ini, tepung atau pati olahan adalah bahan utama yang biasa digunakan memproduksi produk GF komersial, khususnya roti GF. Roti GF ini juga menunjukkan nilai gizi yang kurang termasuk rendah kandungan protein dan karbohidrat, lebih tinggi dari asupan yang dianjurkan. Dimasuknya tepung GF alternatif ke dalam resep roti GF adalah salah satu pendekatan utama untuk meningkatkan kualitas teknologi dan gizi yang diklaim buruk. Rimpang Colocasia esculenta, Scott atau Colocasia spp ditanam sebagian besar di Kuba untuk umbi dan umbian dapat dimakan. Atau Colocasia spp telah dinyatakan sebagai sumber protein yang baik 11-16%, serat kasar 5-9%, dan kalium 2271 sampai 476,06 mg per 100 gram. Tetapi juga mineral lain termasuk zat besi, kalsium, natrium, magnesium, fosfor, seng, dan tembaga. Selanjutnya, Colocasia spp tepung juga mengandung vitamin dan memiliki aktivitas antioksidan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi GF potensi pembuatan roti Colocasia spp tepung lebih lanjut berdasarkan sistem GF kompleks yang disebutkan di atas yang ditemukan dalam literatur, efek dari aditif yang berbeda termasuk hidrokoloid, enzim, dan pati juga dievaluasi untuk mengatasi tantangan teknologi yang terlibat dalam penghilangan gluten. Kesesuaian Colocasia spp tepung secara individual diolah secara termal atau dicampur dengan aditif yang berbeda dengan aplikasi dalam sistem GF diselidiki dan pengaruhnya terhadap sifat teknologi dan nutrisi dari produk roti GF dievaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lydia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti ini. Nah, yang bahan utama yang digunakan itu yaitu rimpang Colocasia atau biasa dikenal dengan tanaman talas. Nah, selanjutnya ada tepung, air, garam, ragi terkompresi, gula, minyak, HPMC. HPMC ini yaitu hidroksi propil metil selulosa. Nah, kemudian permen karet santan, guargam, glazin mono, 10.000 BG izin BA, alkalase, dan pati kentang. Guargam ini diperoleh masing-masing dari EPSA atau dari Valencia, Spanyol. Nah, kemudian glazin mono ini mengandung 10.000 glukosa oksidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Magdalena.
Nah, berikutnya itu metode dari cara pembuatannya. Yang pertama itu pembersihan limpang Colocasia esculenta untuk membuang semua benda asing. Kemudian rimpangnya itu dikupas dan dipotong-potong sepanjang 1 cm. Yang kemudian dicampurkan dengan air dan larutan natrium metabisulfit seberat 20 mg per kilogram selama 30 menit untuk menghindari reaksi oksidasi. Kemudian didehidrasi dengan pengering baki konveksi pada suhu 45 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kemudian irisan kering si rimpangnya itu digiling dan diperoleh tepung yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk analisis selanjutnya, yaitu metode standar digunakan untuk menentukan karakteristik rasa dari tepung rimpang tersebut. Kemudian kelembapannya itu diukur dengan pengering oven di suhu 130 derajat Celcius selama 90 menit. Kemudian kandungan nitrogen totalnya itu dianalisis dengan metode Kejal yang menggunakan faktor konversi nitrogen menjadi protein sebesar 6,25. Kalau kandungan lemaknya itu dihitung menggunakan metode Soplet dan kadar abu ditentukan dengan membakar sampel dalam perendam pada suhu 900 derajat Celcius selama 2 jam. Serat kasar isi dari sampel dianalisis sesuai dengan AOAC metode 973,8. Kemudian adonan tepungnya tersebut dibuat dengan mencampurkan bahan-bahan kering, lalu disaring, menambahkan minyak dan air dengan ragi terkompresi, yang sebelumnya dilarutkan pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian pencampurannya itu dilakukan di mesin robot Kop RM8 dengan kecepatan 3 selama 8 menit. Kemudian 50 gram potongan adonan dimasukkan ke dalam panci dan ditempatkan ke dalam prover selama 50 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Dan kelembapannya itu relatif 85%. Roti dipanggang dalam oven listrik F106 dan F industrial pada suhu 180 derajat Celcius. Kelembapannya itu harus 80 derajat selama 20 menit. Setelah dipanggang, roti tawar dikeluarkan dari wajan dan didinginkan pada suhu kamar selama 45 menit. Roti yang dikemas dalam kantong polietilen untuk mencegah pengeringan disimpan pada suhu 24 derajat Celcius selama 24 jam dan kemudian digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Marta Banjarmaher. Baiklah, di sini saya, Marta Banjarnaur dan Salsabila Putri akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang telah diteliti dalam jurnal ini. Nah, hasil yang pertama itu ialah komposisi dari tepung kormel Colocasia spp itu seperti apa. Nah, dalam komposisi tepung ini kormel Colocasia spp ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi atau indeks glikemiknya harus diperhatikan ketika mengkonsumsi. Selain itu juga terbukti sebagai sumber mineral dan serat yang baik. Nah, temuan yang kedua itu adalah bagaimana karakteristik dari roti berbahan dasar tepung ini. Yang pertama itu adalah memiliki daya ikat air tinggi. Nah, sesuai dengan penelitian yang mereka teliti, daya ikat air yang lebih tinggi ini dikarenakan oleh Colocasia spp ini. Tepung ini lebih tinggi daya ikat airnya daripada dengan tepung atau pati gluten free umum lainnya. Mungkin karena bertanggung jawab atas nilai kadar air yang tinggi. Nah, yang kedua itu adalah warna lebih cerah. Karena sebelum kita membeli sebuah produk roti itu adalah yang pertama kita lihat itu adalah warnanya terlebih dahulu. Nah, seperti yang diharapkan,
karena di jurnal ini memiliki 8 sampel roti. Yang pertama itu adalah F1 yang dengan 100% tepung rimpang kolokasi SPP ini. Nah, yang roti sampel kedua itu komposisinya itu tepung kormel dan di blender dengan 50% kolokasi yang setengah jadi. Nah, F3 dan F4 itu 100% tepung di blender dengan hidrokoloid. F5, F6, F7, roti ini 100% tepung dicampur dengan enzim. Kemudian dengan produk roti F8, itu 80% tepung dan 20% pati kentang. Nah, hasil dari warna yang lebih cerah itu adalah seperti yang diharapkan karena roti F1 itu 100% tepung kolokasi SPP itu, visualisasinya gelap. Tapi kolokasi ini karena mengandung pigmen berwarna alami dan yang mempengaruhi karakteristik warna produk akhir. Nah, yang ketiga itu ialah tekstur remah lebih sedikit dari roti gluten free umumnya. Karena dalam roti F1 ini sudah diteliti bahwa kekerasan remahnya, kekenyalannya, keulatannya, dan keseregannya digambarkan pada tabel seperti di bawah. Dan sudah dibuktikan bahwa nilai tekstur remahnya jauh lebih rendah daripada dilaporkan untuk roti gluten free yang kita lihat seperti di iklan-iklan. Nah, hasil dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila Putri. Analisis statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kurang 0,05 mengenai kadar air, penurunan berat badan, dan volume spesifik. Secara spesifik, efek pengobatan kolosasia SPP, tepung atau roti, serta hidrokoloid roti, dan F4 penambahan enzim atau F5 sampai F7 menghasilkan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang diamati pada roti F1. Secara keseluruhan, sampel F2 dan F7 menunjukkan kadar air tinggi. Setelah yang diharapkan, tekstur remah secara signifikan, P kurang 0,05 dipengaruhi oleh resep yang diterapkan, nilai kekerasan berkisar antara 191 kurang lebih 9 hingga 361 kurang lebih 17 gram. Secara keseluruhan, roti F2 dan F7 masing-masing menampilkan nilai tinggi dan terendah. Kekerasan F3 dan F4 meningkat. Meskipun penambahan hidrokoloid biasanya cenderung menurunkan kekerasan. Meskipun demikian, efeknya tampaknya juga bergantung pada tepung yang digunakan. Sekali lagi, efek enzim pada kekerasan remah benar-benar tidak menentu, terutama dalam akses protes yang meningkat atau F6 menurun atau F7. Tergantung jenis protesnya. Lanjut. Perbedaan mencolok pada kekenyalan. Secara umum, penambahan bahan meningkat parameter ini, kecuali untuk roti F7 yang tidak mengubahnya. Dalam kasus keterpaduan, semua roti menunjukkan perilaku yang sama, kecuali dalam roti F2, F5, dan terutama F8 yang meningkatkan parameter ini. Menunjukkan matriks yang lebih integrasi, di antaranya roti F8 menunjukkan nilai tertinggi. Selanjutnya, penerimaan konsumen sangat dipengaruhi oleh kekompakan yang mengukur ketahanan internal material. Oleh karena itu, penambahan pati menyebabkan struktur lebih kompak karena mengurangi kerontokan. Penambahan pati atau F8 juga berpengaruh nyata terhadap ketahanan dan kemiringan roti. Pringles secara umum berhubungan dengan nilai resiliensi
di mana penurunan mengindikasikan hilang elastisitas remah. Melihat hasil struktur secara keseluruhan, tampaknya penambahan pati sangat disarankan untuk memperbaiki sifat tekstur Colocaceae spp atau roti berbasis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya sendiri, dari hasil pengujian tersebut ditemukan bahwa nilai gizi yang ditemukan pada tepung Colocaceae spp memiliki kandungan yang tinggi protein, mineral, dan juga serat, serta rendah lemak. Bahan ini juga cocok untuk meningkatkan nilai gizi pada roti GF. Hanya saja, tepung ini masih membutuhkan pengembangan strategi khusus dalam membangun struktur remah roti yang ringan. Semua roti GF menunjukkan hasil atau pola yang tepat terkait dengan daya cerna dan tidak ada indeks glikemik in vitro. Dari hasil pengujian ini juga pada resep penambahan tepung kentang yang paling tidak untuk dianjurkan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah dari hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.